Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Yusdrian Triatman. Baiklah, buat adik-adik kelas yang masih duduk di kelas 9 semester 2, kali ini Bapak akan berbagi materi informatika kelas 9 semester 2, yaitu dampak positif informatika. Silakan buat adik-adik simak ya materi informatika kelas 9 semester 2. Dampak positif informatika. Apa saja dampaknya dan di bidang apa saja dampak positif informatika? Dampak positif informatika satu dalam bidang pendidikan. Apa dampak positifnya? Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang B, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang C, kemajuan informatika juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Nah, jadi yang C ini, walaupun guru dan peserta didiknya tidak berada dalam satu tempat, ya, tapi bisa dilaksanakan pembelajaran tersebut dengan adanya kelas virtual. Inilah sebagian dari bidang pendidikan, ya, dampak positif informatika. Kita lanjut. Kemudian dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, apa dampak positifnya? Yaitu A, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Yang B, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang C, yaitu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat tanpa harus menunggu lama atau berhari-hari. Nah, ini dampak positif informatika di bidang sosial. Kemudian, adapun, nah, di sini ada bidang budaya, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, sama bidang kesehatan. Apa dampak positif informatika dalam bidang budaya? Yaitu dalam bidang budaya ini, satu, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Kemudian yang keduanya, masih di bidang budaya, apa itu? Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Kemudian yang ketiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur ke negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua. Yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Nah, ini bidang budaya. Kemudian di bidang pemerintahan, ya, apa di bidang pemerintahan? Dampak positif informatika. Ya, dampak positif informatika di bidang pemerintahan. Satu, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 jam dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Nah, kemudian sekarang di bidang ekonomi. Apa dampak positif informatika di bidang ekonomi? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Ya, nah kemudian di bidang kesehatan, apa di bidang kesehatan? Ya, di bidang kesehatan dampak positif informatika satu, ditemukan alat-alat pengganti organ tubuh manusia yang telah rusak. Misalnya mata, ya, baik mata buatan maupun donor mata. Kemudian apalagi ginjal dan jantung. Kemudian apalagi di bidang kesehatan ada dua, yaitu ditemukannya keahlian dalam bidang operasi plastik sehingga hidung pesek dapat menjadi mancung dan lain-lain. Yang ketiga masih ada dalam dampak positif informatika dalam bidang kesehatan, yaitu
Ditemukannya peralatan untuk mengolah sampah dan limbah, sehingga sampah dan limbah tidak lagi mengganggu hidup manusia. Nah, inilah di bidang kesehatan. Kemudian ada lagi tambahan satu lagi, yaitu di bidang kemiliteran dan penerbangan. Yang ketujuh, dampak positif yang ketujuh, dampak positif informatika dalam bidang kemiliteran dan penerbangan. Satu, dari sisi pasukan, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat, sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. Yang kedua, meningkatkan kualitas pemilihan strategi dan sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, pemerolehan personal militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Ya, itulah di sini cuma 6 ya, tapi ditambahkan sama Bapak tadi satu lagi yang ketujuh, bidang kemiliteran dan penerbangan ya. Itulah dampak positif informatika ya di dalam beberapa bidang. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.